heb je bij me elke dag. Stralend zie ik dan jouw lach. En met jou weer aan mijn zij is geluk, dat maakt me blij. Jij bent een Horas Tulang, selamat pagi dari Medan, sudah gabung dengan kita pagi ini. Even terug naar die jaren van geluk. Horas Samang Pasaribu, Ciko Jinggo sudah gabung kembali pagi ini, terima kasih banyak. Horas Ciko Jinggo. Genieten van jouw lach. Want jou herken ik met mijn ogen niet. Selamat pagi. En zie nou mijn dromen jouw gezicht. Dat geluk dat jij me geeft, al zolang ik met je leef, is als het sterrenlicht. Kita beberapa menit lagi, 1 atau 2 lagu lagi, kita akan mulai. Ik wil mijn hele leven jou dichtbij. Zeg me dat je nooit meer gaat. En mij Horas Cito Maria, selamat pagi. blijft toch bij mij. De woorden die Selesai lagu Lakmi, kita akan masuk ke influencer. Kita tunggu 1 lagu ini. heb jou zo vaak gezegd. Maar je wist toen alles beter. Jij vond aan mij Horas, ook selamat alles pagi Kang Yusuf. Namboru Norita, apa kabar? maar daarvan heb jij nu heel veel spijt. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa, Maar ik kan jou één ding yang zeggen, memberikan satu in je liefde kwijt. kebahagiaan dan sukacita hari ini. Laat me, ik was je bijna al vergeten. Laat me, je bent toch zelf weggegaan. Laat me, je had toch beter moeten weten. Pak Tri Hidayat, selamat pagi. Horas Amang Janrio, terima kasih banyak. Oh, laat me, voor jou heb ik al lang een ander. Laat me, en die veel beter was bij mij. Selamat pagi Amang. Mang Janrio cetar membahana ya. Dari Batam sudah bergabung, dari Medan sudah bergabung, dari Makassar sudah bergabung, Jakarta, Bandung sudah bergabung, dan juga Kuala Lumpur. Terima kasih banyak, Horas. Ik weet je loopt me nou te zoeken, maar je weet toch waar ik woon. En als jij me weet, Semangat Pak Tri, Pak Junjunan juga, selamat pagi. uit die droom. Pak Awardi, selamat pagi. Ga nog verder met je leven en laat mij nu mijn gang maar gaan. Jij hebt er zelf voor gekozen, toen is met mij ook goed gegaan. Laat me, ik was je bijna al vergeten. Laat me, je bent toch zelf weggegaan. Laat me. Cinggu Arif sudah bergabung dengan kita dari Kuala Lumpur. Demikian juga Bang Yakin dan juga Mbak Rima. Selamat pagi. Kita akan memulai pagi yang indah ini dan kita akan diskusi sesuatu yang penting yang bisa kita lihat apa yang menarik dari diskusi kita pada pagi ini. Selamat pagi Pak Yakin, Yahoo ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengupas tuntas apa yang kita kenal dengan influencer. Ya, ada begitu banyak orang menyebut diri sebagai influencer, kemudian juga
Ya, dia sebagai seorang influencer, dia seorang artis, dia mungkin seorang pejabat, bahkan sekarang sudah tidak asing lagi. Beberapa orang menyebut dirinya bahkan dikasih embel-embel influencer. Saya kurang tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin juga gelar di belakang nama juga menjadi IFL. Saya kurang tahu ya. Yang jelas misalnya Perlindungan Marpaung, Dr. Randus Perlindungan Marpaung, IFL ya, influencer. Itu adalah hanya satu gelar. Tapi itu sebenarnya tidak mungkin terjadi dan saya pun tidak akan bersedia diberikan gelar-gelar demikian. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Sambil saya menyampaikan materi ini, mohon izin saya juga akan menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita pada pagi ini. Ini terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung dan akan terus bergabung. Kalaupun nanti mungkin ada sesuatu dan lain hal di mana Bapak Ibu di tengah jalan harus meninggalkan acara kita ini, tidak jadi masalah. Dan nanti bisa melihat kembali karena rekaman kita ini kita simpan di Facebook. Dan juga akan saya masukkan ke YouTube. Nah, saya akan memberikan tips-tips menjadi influencer. Saya juga akan memberikan satu bagian penting. Apa itu influencer dan cirinya bagaimana. Sehingga kita tidak salah menilai diri kita. Kita juga tidak salah menilai orang lain. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, Mbak Mona selamat pagi sudah hadir bersama kita. Bahwa influencer itu, nah ada dua buku yang saya menjadi referensi kita pagi ini. Yang pertama adalah buku influencer ini, ada terbit dalam bahasa Indonesia, ada terbit dalam bahasa Inggris ya, berjudul Influencer. Ya, ini adalah dikarang oleh Joseph Grammy, Carrie Peterson, David McSile, Rock McClellan, dan Switzer. Jadi, edisi yang kedua yang luar biasa membahas kupas tuntas tentang influencer. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Melayu. Yang kedua yang menjadi referensi perbincangan kita pada hari ini adalah buku klasik dari John C. Maxwell tentang 5 Level Leadership. Ya, jadi saya mengambil sertifikasi untuk John C. Maxwell, jadi 5 Level Leadership. Jadi referensi kita ada dua, dari buku John C. Maxwell dan dari bukunya Influencer. Ini disatukan, kemudian dipadukan dengan materi-materi training, dan dipadukan dengan diskusi-diskusi dengan orang-orang penting, dan juga tentunya dari pengalaman sebagai pemimpin beberapa waktu yang lalu yang saya lakukan. Baik, kalau kita bicara masalah influencer, ya, jadi rupanya Pak Charles dari Biak juga seorang influencer. Ya. Kemudian juga demikian juga Pak Muhammad Alim. Selamat pagi, selamat datang dari Biak sudah bergabung dengan kita dari berbagai kota. Influencer itu bukan gelar. Jadi kurang pas kalau disebut misalnya, ya mari kita panggilkan seorang motivator. Nanti kita lihat bedanya kalau ada yang bertanya ya. Seorang penceramah, dan dia juga adalah seorang influencer. Influencer itu Bapak Ibu sekalian itu bukan gelar, dan sebenarnya sesuatu yang tidak pas diberikan kepada seseorang. Karena apa itu influencer? Mari kita lihat saudara sekalian. Baik, influencer itu adalah berasal dari kata influence, berarti adalah pengaruh. Berarti influencer ada kata R, berarti dia yang mempengaruhi. Nah, berarti influencer itu adalah orang yang bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, kepada lingkungannya, dan bisa membuat orang lain terinspirasi untuk berubah, disertai dengan totalitas kehidupannya. Itu influencer. Jadi pertanyaannya, apakah si A itu influencer? Ya, bisa juga. Tapi apakah hanya dia yang berhak untuk menyandang gelar influencer? Oh, tidak juga. Ibu Kartini Batubara sudah hadir bersama kita. Bahkan Kak Kartini pun bisa menjadi seorang influencer. Kenapa? Influencer itu adalah orang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, tentu pengaruh yang baik, karena pengaruh yang jelek itu namanya provokator, ya. Memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain sehingga orang lain tersebut terdorong untuk berubah, dan pengaruh itu dilakukan dari totalitas kehidupannya, bukan hanya ucapannya. Berarti influencer adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Tak usah pakai gelar influencer pun, Bapak, Ibu, dan saya, siapapun dia, bisa menjadi seorang influencer. Nah, saya mulai satu cerita yang menarik Bapak Ibu sekalian. Mahatma Gandhi seorang negarawan besar India.
Ya, kita mengenal siapa itu Mahatma Gandhi. Tapi sebelumnya saya sapa dulu di sini Bang Victor Sihotang, Ibu Tiomina, dan juga Inang Rosiana Siombing sudah bergabung dengan kita. Suatu kali Mahatma Gandhi sedang duduk-duduk di ruangan rumahnya yang notabene sangat sederhana dan boleh dikatakan miskin. Kemudian seorang ibu datang kepada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, dia datang bersama anaknya. Anak saya ini makan permen terus. Tolong nasihati anak saya ini supaya dia tidak makan permen. Kemudian Mahatma Gandhi tidak ngomong apapun, lalu dia bilang seperti ini. Baik Bu, silakan datang 3 hari lagi. Si ibu kaget. Saya minta nasihat, bukan nasihat yang didapatkan. Saya minta nasihat, malah disuruh pulang. Kemudian 3 hari kemudian, Bapak Ibu sekalian, si ibu dengan anak datang lagi. Kemudian ditanya, Mahatma Gandhi, saya sudah 3 hari bingung di rumah karena disuruh pulang ke rumah. Tapi tolonglah nasihati anak saya supaya anak saya tidak makan permen lagi. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, Nak, mulai sekarang kamu jangan makan permen. Kenapa dia datang ke Mahatma Gandhi? Karena dia tahu, ibu ini tahu bahwa ibu ini mempunyai Mahatma Gandhi itu memiliki pengaruh yang besar. Sudah sekalian. Kemudian baru mereka pulang. Sebelum pulang si ibu balik lagi kepada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, kenapa Bapak mengatakan kami dulu 3 hari lagi baru datang lagi? Kok nggak dari awal aja Bapak mengatakan, Nak, jangan makan permen? Apa kata Mahatma Gandhi? 3 hari yang lalu saya tidak mengatakan jangan makan permen kepada anakmu. Karena saya masih makan permen. Sekarang setelah 3 hari kemudian, saya tidak makan permen. Makanya saya berani mengatakan, tidak makan permen. Jadi pengaruh dari sosok saja tidak cukup. Tapi pengaruh harus ditunjukkan dari satu contoh yang baik. Nah, saudara sekalian, ya, Pak Joseph Tim, selamat bergabung. Ibu Rosma, Pak Harmono, Bang Victor, terima kasih banyak. Kita sudah bersama-sama sharing hari ini. Bahwa influencer adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk berubah kehidupannya melalui totalitas kehidupannya, bukan ucapannya saja. Yang kedua, kita mengenal satu film yang tidak asing lagi berjudul film Titanic. Dikatakan di dalam film Titanic tersebut, kenapa dalam film Titanic itu semua kapal, semua lampu-lampu kapal sampai tenggelam itu ternyata masih ada di sana, masih menyala. Selamat pagi Pak Hing. Ini coach saya sudah hadir bersama-sama pada hari ini untuk sharing bersama-sama. Kenapa yang namanya kapal itu tenggelam, lampunya masih menyala? Setelah dicek Bapak Ibu sekalian, ternyata ada seorang supervisor yang menggerakkan sekitar 20 engineer-nya untuk mengatakan, ayo kita nyalakan mesin, ayo kita nyalakan mesin, ayo kita nyalakan mesin. Karena kapal ini dengan mesin menyala, lampunya tetap terang benderang, dan proses evakuasi bisa berlangsung. Dan saudara sekalian, sejarah mencatat ternyata kapal tersebut tenggelam dengan lampu tetap menyala, dan ke-20 engineer beserta supervisornya meninggal dunia berada di sana. Kenapa demikian? Karena supervisornya mempunyai pengaruh yang menggerakkan orang lain dan dia terlibat di sana. Karena banyak orang lain, dia mencoba mempengaruhi orang lain tapi dia tidak ada di sana. Dia mencoba mempengaruhi orang lain tapi dia tidak melakukan. Dia hanya menyuruh saja tapi dia tidak terlibat berada di sana. Itu namanya influencer. Baik, sesudah sekalian, terima kasih banyak Pak Amang Janrio bahwa memang memberikan pengaruh. Saya berikan 10 ciri influencer. Nah, saudara sekalian, menurut buku ini, menurut beberapa referensi, menurut apa yang saya alami dan diskusikan, saya lihat 10 ciri influencer. Apakah ada pada dirimu? Apakah ada pada diri orang yang sekarang menyebut dirinya influencer atau dikasih label influencer? Nomor 1, ada 10 ciri influencer. Nomor 1 adalah dia berkata-kata yang membangun, bukan memanas-manasi, bukan membuat orang menjadi marah. Tapi kata-katanya membuat orang terinspirasi. Kata-katanya membuat orang termotivasi. Kata-katanya membuat orang menjadi tercerahkan. Kata-katanya membuat orang menjadi ingin melangkah. Kata-katanya membuat orang menjadi terbakar untuk berbuat sesuatu yang baik. Ini influencer.
Jadi kalau saudara melihat ada seorang influencer, kemudian kata-katanya justru tidak membangun, kata-katanya sibuk dengan mengkritik, kata-katanya sibuk dengan menjatuhkan orang lain. Ini bukan influencer, saudara sekalian. Ini provokator. Karena influencer di kata-katanya membangun, memberikan semangat, menyejukkan, memberikan harapan. Tapi boleh nggak Pak, yang namanya influencer tersebut mengkritik? Boleh. Kalau tidak boleh mengkritik, itu namanya bukan seorang influencer juga. Karena influencer ada ciri berikutnya. Tetapi kritik yang dibangun oleh seorang influencer tidak dipublish dan tidak dia berkoar-koar kemana-mana. Kritik yang dilakukan oleh seorang influencer justru dia empat mata. Tegurlah saudaramu, tegurlah temanmu, tegurlah kolegamu di bawah empat mata. Itu dia yang pertama. Dari kata-kata. Terima kasih banyak Kak Sri Sitomorang, Inang Romauli, dan di sini ada Bapak Tua Saud Simarpaung yang sudah bergabung pada kita hari ini. Ada 10 ciri influencer. Ciri pertama adalah berkata-kata. Termasuk juga kata-kata di media sosial, tidak menggumbar cemoohan, tidak mengumbar hal-hal yang negatif, tapi dia bisa menyajikan fakta tanpa penilaian. Dan fakta itu membuat orang menjadi tercerahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mempunyai talenta, dia mempunyai bakat, dia mempunyai kompetensi yang teruji dan sudah terbukti. Jadi misalnya dia seorang guru. Nah, saudara sekalian, kata-katanya kita ambillah contoh film Laskar Pelangi. Contoh film Laskar Pelangi, dia seorang guru, kemudian dia sudah membuktikan bahwa teruji secara mental, kata-katanya yang sangat menyejukkan, sehingga satu kata yang sangat menyentuh hati saya dan paling cocok untuk Bapak Ibu sekalian pada hari ini adalah dikatakan seperti ini dalam film Laskar Pelangi. Berilah sebanyak-banyaknya dan jangan mengambil sebanyak-banyaknya. Ya, saudara sekalian, Ibu Evri dan Ibu Pak Suban sudah hadir. Terima kasih banyak. Kita lihat, yang pertama, ciri seorang influencer adalah berkata-kata yang membangun. Yang kedua, dia punya talenta, dia punya kompetensi, sudah teruji, sudah terbuktikan, dan seorang bisa melihat talentanya tersebut, bakatnya. Yang ketiga adalah dia memiliki kehidupan totalitas, termasuk latar belakang dia di belakang publik. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus begini. Dia disebut mendapat sebutan influencer, tapi keluarganya berantakan. Tidak bisa. Dia disebut influencer, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dia justru menindas orang lain. Dia disebut influencer, tapi dia berkata-kata dengan anak buahnya sendiri, dengan pegawainya sendiri, itu tidak nyaman. Dia disebut influencer, tapi di belakang layar dia tidak berani memberi, dia pelit yang bukan main. Jadi yang disebut dengan seorang influencer itu adalah dia mempunyai totalitas kehidupannya. Dia seorang influencer dan mempunyai agama. Tapi agamanya sendiri tidak pernah dilakukan dengan baik dan disiplin. Bagaimana mungkin ini disebut dengan influencer? Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat 10 ciri-ciri influencer ini, kita akan menyadari tidak gampang menyandang gelar seorang influencer. Yang keempat, ciri seorang influencer adalah dia terus bertumbuh, terutama di bidangnya. Jadi kalau saya sebagai penceramah, maka saya bertumbuh di bidang saya. Kalau saya sebagai penulis, saya bertumbuh di bidang saya. Saya sebagai seorang guru, saya bertumbuh di bidang saya. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya bertumbuh di bidang saya. Mengurus rumah lebih efisien, lebih efektif. Bahkan saya tidak bekerja pun karena kondisi PHK saat ini, saya tetap bertumbuh. Kenapa? Terus-menerus belajar. Ciri yang kelima adalah sebagai seorang influencer, dia berbagi. Pak Dr. Rahman dari Kuala Lumpur sudah bergabung. Terima kasih banyak. Demikian juga dengan Amang Manangi Tambunan. Ciri yang kelima adalah seorang influencer, dia berbagi. Seorang influencer tidak menyuruh orang lain berbagi, tapi dia ikut menunjukkan terlebih dahulu dan publik sudah melihat, orang lain sudah melihat, mungkin baru dia menyuruh orang lain. Tetapi seorang influencer adalah ketika dia berbagi, orang lain tidak tahu. Itu seorang influencer. Mohon maaf. Jadi kalau seorang influencer tersebut, dia berbagi, kemudian dia publish di mana-mana bahwa dia sudah berbuat sesuatu, dan dia sudah membuat sekian ribu orang dan sebagainya, itu bukan influencer. Karena seorang influencer sesungguhnya adalah
Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ketika tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Itu seorang influencer. Ciri yang keenam seorang influencer adalah dia tulus. Nanti saya ulangi lagi yang ke-10 ini. Yang keenam cirinya dia tulus. Bahwa apa yang dilakukan dia untuk mempengaruhi orang lain tidak ada maksud lain kecuali ingin berbuat kebaikan. Dan apa itu tulus, Bapak Ibu sekalian? Tulus itu adalah tanpa dempulan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, tulus itu adalah sincere. Sincere berasal dari bahasa Latin yang tulisannya adalah sine cere. Sine tanpa, cere adalah dempulan. Berarti sine cere adalah tanpa dempulan. Sehingga seorang influencer, dia adalah tanpa dempulan. Dia apa adanya. Dan ketika dia bicara A yang cukup keras, misalnya dengan satu prinsip, pelanggaran, HAM, dan sebagainya, dia bicara. Karena seorang influencer adalah keras kepada prinsipnya, lembut di dalam satu penyampaian. Tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu, maka orang lain melihat bahwa apa yang ada di belakang kata-kata dia ini memang tulus. Jangan sampai ketika seorang influencer berbicara, kita yang mengaku diri influencer, maka di kemudian hari terlihat, oh ternyata dia orangnya ini, oh ternyata dia punya bisnis ini, oh ternyata dia begini, oh ternyata dia punya maksud begini. Saudara sekalian, Mahatma Gandhi, seorang influencer dunia yang terkenal. Sun Yat-sen, seorang influencer dunia yang sangat terkenal. Buya Hamka, seorang influencer dunia yang sangat terkenal. Martin Luther, seorang influencer dunia yang terkenal yang melakukan reformasi 500 tahun yang lalu. Banyak sekali saudara sekalian yang menjadi influencer terkenal saudara sekalian. Termasuk sahabat-sahabat saya di Malaysia. Pasti kita juga punya tokoh-tokoh Malaysia, tokoh-tokoh Melayu yang mempunyai influencer terkenal dan sudah teruji. Yang ketujuh adalah dia memiliki ciri khas perilaku dan penampilannya. Jadi ciri khasnya jelas di sini. Jadi misalnya di sini ada Mahatma Gandhi, jelas ciri khasnya. Bapak Ibu tahu bagaimana Mahatma Gandhi ketika dia meninggal dunia? Ketika dia meninggal dunia, orang-orang melihat rumahnya itu hanya kurang lebih 3 kali 5 meter. Dan di sana bergeletakan piring-piring, kaleng yang sangat sederhana. Berarti seorang influencer tidak karena jabatan, tidak karena kekayaan, tidak karena kemewahan, tapi karena personalnya. Nah, kita lihat nanti di bagian yang kedua. Yang ke-8 adalah seorang influencer, yaitu dia siap menderita dan hidup di dalam penderitaan, dan dia bisa melewatinya. Itu seorang influencer. Jadi bagaimana mungkin seorang influencer yang akan mempengaruhi orang lain, tapi dia tidak pernah merasakan kesulitan hidup. Dia tidak pernah merasakan betapa hebatnya hidup ini membuat dia harus menderita. Dan seorang influencer, cirinya dia pernah mengalami tekanan, dia pernah mengalami pergumulan hidup, dan dia bisa melaluinya sehingga dia bisa cerita. Ya. Kalau seorang influencer hanya menceritakan apa yang dari buku-buku yang ada di belakang ini, itu bukan influencer. Kalau seorang influencer, dia menceritakan dari pengalaman orang lain, itu bukan influencer. Karena ciri influencer adalah dia membagikan pengalaman hidup di mana dia pernah mengalami masalah ini. Dia pernah menderita, saudara sekalian. Sehingga kita lihat, sahabat-sahabat kita yang telah mengalami penyakit COVID-19 dan dia bisa melaluinya, sekarang dia bercerita dan dia bisa sembuh dan dia bercerita dan ceritanya tersebut menjadi influence bagi orang lain. Yang ke-9 adalah dia bisa dipercaya. Jangan sampai dia mengatakan, wah dia itu hanya bicara saja, hanya omong doang. Tapi lebih bagus lagi, dia sebenarnya bisa dipercaya, saudara sekalian. Karena ketika dia bisa dipercaya, itu membuat dia bisa lebih baik dari segala sesuatunya. Kalau kita bisa lihat. Dan yang ke-10 adalah kehadirannya disukai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang influencer, kehadirannya tidak disukai, ini bukan influencer. Itu sebabnya sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, influencer bukan gelar. Influencer bukan sesuatu yang harus ditempelkan kepada setiap orang. Karena cirinya berat sekali.
Biarlah influencer itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan setiap orang bisa membawa pengaruh. Karena sampai hari ini kita bisa banyak melihat, saudara sekalian, walaupun sebagian kecil. Ada juga yang disebut dengan karyawan KTP. Apa itu karyawan KTP? Karyawan KTP adalah karyawan tanpa pengaruh. Karyawan tanpa perubahan. Karyawan tanpa pembaharuan. Kenapa? Tidak ada pengaruh sama sekali. Baik, sebelum kita masuk bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Saya ulangi lagi, 10 ciri influencer. Dan tentunya tidak ada satupun orang di dunia ini, atau kalaupun ada, paling hanya 1-2 yang bisa melakukannya. Itu sebabnya, saudara sekalian, menjadi seorang yang berpengaruh bukanlah puncak tujuan. Tetapi menjadi seorang yang berpengaruh adalah proses terus-menerus yang kita lakukan, yang kita alami setiap kali. Sehingga influencer itu adalah everyday. Influencer itu adalah ada dalam setiap diri manusia. Walaupun dia hanya seorang ibu rumah tangga, seorang pensiunan, seorang lansia yang karena sakit penyakit, mungkin dia harus lebih banyak di rumah saat ini, saudara sekalian. Tetapi melalui WhatsApp-nya dia bisa membangun orang lain, melalui ucapannya dia bisa membangun orang lain, melalui pemberiannya dia bisa membangun orang lain. Itu juga disebut influencer. Berarti orang yang bisa mempengaruhi orang lain itu sudah disebut influencer. Berarti tidak ada satu orang pun yang bisa sembarangan menyebut diri I am influencer. Karena pengemudi ojol pun ketika dia bisa mempengaruhi orang lain, dia influencer. Loper koran pun adalah seorang influencer. Bahkan Bapak Ibu sekalian, seorang tukang cukur pun adalah influencer. Siapa yang berani pegang kepala Pak Menteri? Tukang cukur. Siapa yang berani pegang kepala Pak Presiden? Tukang cukur. Siapa yang berani pegang kepala saya? Tukang cukur. Anak saya, istri saya. Siapa yang berani pegang kepala Bapak sekalian dan Ibu yang mungkin sudah usianya lebih tua dari saya? Tukang cukur, saudara sekalian. Apakah mereka bukan influencer? Mereka juga influencer. Secara singkat saya ulangi, 10 ciri influencer yang kita pun bisa melakukannya, tapi tidak sempurna. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Terus menerus diproses. Nomor 1, berkata-kata yang membangun, membawa kata-kata yang menggembirakan, postingan-postingannya yang membangun, postingan yang membuat orang tertawa, postingan yang membuat orang terinspirasi. Dia tidak mengumbar kritik kemana-mana, apalagi di media sosial. Kata-katanya santun dan sopan. Kalaupun dia harus mengkritik, saudara sekalian, dia lebih bagus 4 mata. Dan satu prinsip yang dipegang oleh seorang influencer adalah tegas kepada prinsipnya, lembut di dalam penyampaiannya. Ciri yang kedua seorang influencer adalah ada talenta, ada kompetensi yang teruji. Ciri yang ketiga adalah, saudara sekalian, dia memiliki hidupan totalitas yang dilakukannya. Jadi orang tidak hanya melihat diri ucapannya atau tampak luarnya, tapi orang melihat totalitas kehidupannya. Yang kelima adalah seorang influencer, dia berbagi, dan apa yang dilakukan untuk orang lain, dia boleh dikatakan melakukan operasi senyap. Tidak publikasi di media sosial, tidak menyebut kepada orang lain, bahkan dia tidak mengulang-ulang apa yang dia berikan. Mungkin dia cukup menyampaikan satu kali sebagai contoh bahwa dia terlibat, atau sebagai bukti bahwa dia mempertanggungjawabkan atas sumbangan dari orang, sehingga dia membuktikan, menunjukkan bahwa itu sudah dipublish. Itu namanya adalah berbagi. Yang keenam adalah orangnya tulus. Jadi apa yang diucapkan itu tulus. Yang ketujuh adalah dia memiliki ciri khas dalam penampilan, dalam keterampilan, dalam ucapan. Jadi itu sudah tahu dia. Saya ngerti. Kalau sudah pakaiannya seperti itu, ini seorang, ini dia, udah jelas ini ya. Kalau dia ucapannya begitu, ini ciri khasnya ini. Ya, ini dia penampilannya begini, ciri khasnya, ucapannya, selalu WA-nya pasti dimulai dengan kata-kata begini. Sehingga Bapak Ibu punya ciri khas. Yang ke-8 adalah dia bisa menderita dan menceritakan kehidupannya tersebut untuk bisa orang bersama-sama dikuatkan kalau mengalami hal yang sama. Ya, saudara sekalian, dia seorang yang dapat dipercaya. Dan ke-10 adalah kehadirannya disukai. Nah, saudara sekalian, yang kedua kita lihat, kenapa ada orang tidak bisa mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik saya, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu yang ada, yang sedang live, yang sedang melihat video ini, dan juga siapapun dia, everybody is influencer.
Kita bangga selama kita bisa mempengaruhi orang lain. Sekecil apapun itu, kita sudah menjadi seorang influencer. Terima kasih banyak Pak Yoseftin yang sudah membagikan sharingnya. Kemudian juga Ibu Romauli, IT Wijaya, sahabat saya dari Jambi. Dan Ibu Inarianto. Kenapa ada orang tidak bisa mempengaruhi orang lain? Nomor satu, dia tidak tahu caranya bagaimana. Padahal caranya simple sekali, yaitu dengan keteladanan. Yang kedua adalah dia terlalu dominan. Orang yang influencer, dia tidak terlalu dominan. Dia dominan karena harus mempengaruhi. Tetapi dia penuh kerendahan hati untuk membiarkan orang lain terlebih dahulu lebih penting daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa mempengaruhi orang lain? Karena kehidupannya terlalu nyaman. Bapak Ibu sekalian, semakin banyak kita mengalami pergumulan hidup, semakin banyak kita mengalami permasalahan, semakin banyak kita menghadapi penderitaan, semakin kita merasakan susahnya menghadapi masa-masa sulit ini, dan kita bisa melaluinya, maka di situ kita akan menjadi seorang influencer yang makin hari nilainya makin meningkat, nilainya makin meningkat. Saudara sekalian, ya, kalau kita bisa melihat, Ibu Ringo justru menambahkan sesuatu yang menarik. Seorang influencer itu walk the talk. Dia menjalankan apa yang diucapkan. Saudara sekalian. Dan yang keempat, kenapa orang tidak bisa menjadi influencer? Karena dia tidak menjalankan aktivitas spiritualnya dengan begitu baik. Teman-teman sekalian, kalau kita bisa perhatikan di sini, bahwa orang-orang yang menjalankan spiritualnya dengan baik, orang-orang yang menjalankan ibadahnya dengan begitu baik, disiplin, tekun, apapun agamanya, apapun keyakinan dan kepercayaannya, Bapak Ibu sekalian, orang ini biasanya lebih mempunyai pengaruh daripada mereka yang sibuk berbicara macam-macam, tapi agamanya sendiri tidak pernah dijalankan. Jadi, mari kita lihat. Contoh Buya Hamka, itu adalah salah seorang influencer yang saya tekuni, tulisan-tulisannya, dia menjalankan dengan baik. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang menjalankan agamanya dengan baik. Itu salah satunya, saudara sekalian. Karena banyak juga ateis yang influencer, ya, karena pikirannya dan rasionya. Yang kelima adalah dia tidak luas di dalam pergaulan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, makin sedikit orang itu bergaul, makin kurang kemampuan dia menginfluence orang lain. Semakin luas pergaulannya, maka semakin dia mulai memahami orang lain, sehingga dia mudah untuk mempengaruhinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya ulangi lagi, kenapa orang tidak bisa mempengaruhi? Satu, dia tidak tahu caranya. Yang kedua, dia dominan. Yang ketiga, dia tidak pernah mengalami penderitaan atau malah mengesampingkan pergumulan dan penderitaan yang dihadapinya. Yang keempat adalah spiritualitas dia berkurang. Dan yang ketujuh adalah dia tidak luas di dalam satu pergaulan, saudara sekalian. Baik, pertanyaannya adalah, untuk siapa sebenarnya prinsip pengaruh ini? Sebelum kita masuk tips yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita meningkatkan pengaruh? Sebenarnya juga siapapun memerlukan pengaruh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kita tidak ada pengaruh di rumah. Bayangkan yang lebih membahayakan lagi, seorang kepala rumah tangga tidak ada pengaruh di rumah. Seorang pemimpin tidak ada pengaruh. Ya, saudara sekalian, apapun dia, kita berada dalam satu komunitas tidak ada pengaruh. Berarti, bagaimana kita mempengaruhi orang lain sangat diperlukan untuk setiap orang. Bukan hanya pemimpin. Pertanyaannya, kenapa orang mau mengikut saya? John C. Maxwell mengatakan di dalam 5 level leadership, kalau kita ambil contoh, kita coba terjemahan untuk kita. Orang mau ikut saya karena mereka terpaksa ikut saya. Kenapa terpaksa? Karena saya jabatannya adalah seorang pemimpin. Saya sudah senior. Mau tidak mau orang akan ikut saya. Yang salah pun saya ucapkan, orang akan ikut. Satu kali seorang tamu datang ke sebuah desa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di desa tersebut ada, biasalah ada panggung organ tunggal. Kemudian tamu tersebut bersebelahan diantar oleh seorang protokoler dari desa tersebut.
kemudian nyanyi dangdut. Wah, si tamu tersebut tetap tepuk tangan, saudara sekalian. Ada wanita cantik yang menyanyi, si tamu tersebut tepuk tangan. Sang staf kepala desa juga tepuk tangan, saudara sekalian. Kemudian satu kali penyanyi yang ketiga muncul. Penyanyi yang ketiga muncul, suaranya kemana, organ tunggalnya kemana, ya, notnya kemana, suaranya kemana. Dan semua orang, Bapak Ibu sekalian, mulai gelisah mendengar suara sang biduanita tersebut. Karena tidak nyambung kemana-mana. Nah, tamu ini yang sedang melihat adegan itu, dia mulai mengernyitkan hati, mengernyitkan dahinya, dan hatinya mulai tidak nyaman. Ini siapa ini yang menyanyi naik panggung? Tapi Bapak Ibu sekalian, staf desa yang ada di sebelahnya, beserta dengan beberapa staf desa lain, malah tepuk tangan dengan keras. Yes, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Lagi. Si tamu ini bingung. Ini lagunya sudah tidak jelas, penyanyinya jelek, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi semuanya sudah mulai gelisah melihat penampilan itu. Tapi kenapa staf desa ini malah tepuk tangan dan lagi. Akhirnya tamu ini bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Mas, kenapa penyanyi yang begitu apa adanya saja seperti itu malah tidak bagus? Kamu tepuk tangan. Emang siapa penyanyi itu? Bapak Ibu sekalian, staf ini menjawab, mohon maaf Pak, yang nyanyi itu istri kepala desa saya. Jadi dia tepuk tangan karena terpaksa, karena itu adalah istri kepala desanya, walaupun itu tidak benar. Nah, John C. Maxwell mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? John C. Maxwell, pengaruh karena orang terpaksa ikut kita, itu adalah pengaruh yang paling dasar. Kemudian mulai meningkat lagi. Kenapa orang ikut kita? Karena mereka ingin ikut kita. Kenapa ingin ikut kita? Karena orangnya baik, relasinya baik. Apakah karena dia kepala desa? Bukan. Apakah karena dia ustadz? Bukan. Apakah dia karena pendeta? Juga bukan. Apakah dia karena ketua adat? Bukan. Karena orangnya baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini level yang kedua. Ya, level yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ikut dia? Kenapa orang ikut saya? Karena apa? Karena orang itu sudah berbuat bagi orang lain. Sudah berbuat bagi komunitasnya. Jadi kalau di RW kita, Bapak Ibu sekalian, di RT kita, ada orang yang berbuat. Saya ikut dia. Karena dia bisa menyisihkan sebagian daripada yang dimilikinya untuk orang lain. Ya, yang level yang ketiga, kenapa orang bisa saya pengaruhi? Atau kenapa dia bisa ikut saya? Karena apa? Karena orang itu mau berkorban untuk saya. Saudara sekalian, orang itu mau berbaik untuk saya. Orang itu mau melakukan sesuatu untuk saya. Dan tingkat tertinggi, menurut John C. Maxwell adalah namanya tingkat respect. Bahwa kenapa kita mau ikut orang itu? Karena value kita ada di dia. Yang pertama, kenapa? Karena orang itu bersedia mati untuk kita. Kenapa kita ikut dia? Karena dia bersedia meninggalkan kesenangan dia, meninggalkan jabatannya, meninggalkan semua kemewahan dan keindahannya, mau berkorban, ya, mau berkorban dan mau turun menjadi orang lain untuk bersama-sama mengangkat orang lain tersebut menjadi kehidupannya lebih baik. Inilah contohnya Dr. Sun Yat-sen. Dia seorang dokter. Dia turun, dia masuk level 5. Mahatma Gandhi, dia masuk level 5. Dia sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Ya, bagi dia tidak terlalu penting saya sebagai apa, tapi bagaimana dia membuat India bisa lebih maju. Itu membuat Buya Hamka. 3 tokoh ini yang selalu saya lihat, dan Bapak Ibu pasti mempunyai tokoh-tokoh lain, saudara sekalian, yang rela berkorban, saudara sekalian. Dan ini sesuatu yang menarik. Baik, sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, saya akan coba memutarkan satu lagu. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan lagu ini dengan baik. Sesuatu yang tidak kalah pentingnya adalah kita coba sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian. Kita belajar hari ini tentang bagaimana itu adalah sebuah pengaruh yang tidak kalah pentingnya.
Ini adalah lagu dari Belanda. Jadi bagaimana kita menggambarkan satu kegembiraan, satu kebersamaan yang sangat penting bagi kita. Als dit geen liefde is, zeg mij dan wat het is. Dat ik betoverd ben door deze lach. Daarom deze vraag, toe blijf bij mij vandaag. Ik wil jou het liefst voor altijd dichtbij mij. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sekarang di bagian yang penutup, bagian terakhir. Bagaimana caranya? Pak Arfan, terima kasih banyak sudah sharing bersama-sama. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih banyak. Kita terus berbagi bagi bangsa ini, memberikan satu semangat. Dan saya senang sekali dengan Pak Arfan yang selalu membagi tips-tips happiness. Saudara bisa mengikuti sahabat saya ini, coach saya ini tentang bagaimana tentang happiness. Dia adalah seorang pakar di bidang bagaimana menginspirasi, memotivasi, mempengaruhi orang lain untuk tetap bahagia, khususnya di COVID-19 ini yang wabahnya kita kenal saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sedikit. Ada satu pertanyaan dari Ibu Nora dari Batam. Beliau akan mengatakan bahwa, Pak, tolong dijelaskan tentang 5 level leadership. 5 level leadership ini adalah bukunya 5 level leadership, tapi kita coba buat untuk kita sendiri, ya. Yang pertama, saya bisa mempengaruhi orang lain adalah karena saya punya jabatan. Karena saya punya sesuatu yang membuat orang harus ikut saya. Itu level paling bawah. Jadi kalau ada orang ikut kita karena terpaksa, maka kita mempunyai level pengaruh yang paling bawah. Kemudian level itu mulai naik. Kenapa orang ikut saya? Karena saya bisa membina hubungan dengan dia. Kenapa saya ikut orang itu? Karena orang itu baik. Orang itu bisa membina relasi dengan baik. Dia punya sesuatu dalam dirinya yang membuat saya ingin ikut dia. Berarti ini sudah kepada personalnya. Ya, baik. Ya, level yang ketiga, kenapa saya ikut orang itu sehingga dia bisa mempengaruhi hidup saya adalah karena apa? Karena orang itu sudah membuktikan bahwa dia sudah melakukannya. Berarti apa? Ketika orang itu bisa menyuruh saya, maka saya sudah tahu dia bisa melakukan itu. Saudara sekalian. Ya, sekalipun kita tahu dia bukan ahlinya di bidang itu, tapi dia sudah pernah melakukannya. Artinya, sebelum dia menyuruh saya, dia sudah membuktikan bahwa dia sudah melakukannya dan produktif. Yang keempat adalah kita bisa melihat kenapa yang disebut dengan, kalau yang keempat itu disebut dengan reproduksi, bahwa saya ikut dia, kenapa? Dia ingin menjadikan saya seperti dia. Artinya apa? Leader creates leader. Artinya, saudara sekalian, dia mau berkorban untuk saya, membuat saya bisa menjadi leader. Ya, saudara sekalian. Ya, jadi kalau seorang guru, kenapa saya ikut Pak, misalnya disebutkan di sini, kenapa saya ikut Ibu Romauli? Ya, Ibu Romauli kan, misalnya ya, Ibu Romauli itu kan seorang manajer. Ya, kenapa ikut dia? Karena kalau tidak ada Ibu Romauli, tidak mungkin saya jadi manajer. Nah, itu level 4 yang namanya reproduksi. Level yang kelima itu namanya level respect. Artinya, dia meninggalkan segala sesuatu, kenikmatan dunia ini, jabatan dan sebagainya, kemudian dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya, bahkan mati, untuk orang lain. Itu namanya level respect. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, itu adalah kehidupan kita. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian saat ini seorang pemimpin, maka sebaiknya jangan mencari jabatan, tapi mencari level pengaruh. Sehingga kita sudah hadir pun, orang bisa merasa dipengaruhi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan ada tips bagaimana kita meningkatkan pengaruh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada tipsnya hanya 5 bagaimana kita meningkatkan pengaruh. Yang pertama, supaya kita mempengaruh, saya pakai satu prinsip yang namanya hukum memberi. Apa artinya di sini, Bapak Ibu sekalian? Semakin banyak kita memberi, semakin kita mudah
mempengaruhi orang lain. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa mempengaruhi orang lain? Adalah dengan saya memberi. Itu nomor satu, hukum memberi. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Yaitu dengan prinsip hukum golden rule. Hukum golden rule itu disampaikan oleh Maxwell. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Golden rule itu adalah begini. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu namanya golden rule di dalam mempengaruhi. Jadi kalau saya ingin diperlakukan, dihormati oleh orang lain, maka hormatilah terlebih dahulu. Kalau saya ingin diperhatikan orang lain, maka perhatikanlah terlebih dahulu. Ya, saudara sekalian. Kalau orang lain ingin respect kepada saya, maka respectlah pertama kali. Itu namanya hukum golden rule. Maka kita akan bisa mempengaruhi. Ternyata hukum golden rule ini, Bapak Ibu sekalian, sudah ada di setiap agama. Izinkan saya bacakan. Di agama Islam misalnya dikatakan, tidak ada di antara kalian yang akan menjadi orang yang beriman hingga dia mengharapkan bagi saudaranya apa yang diharapkan bagi dirinya sendiri. Sudah ada hukum golden rule. Di Kristen sudah ada juga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah ada juga golden rule. Di Yahudi ada juga. Apa yang kau benci, jangan perlakukan terhadap orang lain. Itu hukum penting. Di Buddha ada juga. Jangan menyakiti orang, sebagaimana itu akan menyakiti dirimu sendiri. Golden rule di agama Hindu juga ada. Ini adalah kesimpulan dari Dharma. Jangan melakukan sesuatu pada orang lain yang akan membuatmu sakit jika dilakukan kepadamu. Seorang filsuf Confucius, dia mengatakan apa? Hal yang tak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan kau lakukan kepada orang lain. Hukum golden rule yang terakhir dari pepatah Nigeria. Seorang yang ingin mengambil tongkat runcing untuk menombak bayi burung harus mencobanya pada dirinya sendiri dan merasakan betapa sakitnya hal itu. Apa itu hukum golden rule? Sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau kita ingin dihargai, hargai terlebih dahulu. Kalau kita ingin dihormati, hormati terlebih dahulu. Bagaimana orang menjadi bisa hukum golden rule? Yaitu berbuat pertama kali bagi orang lain. Yang ketiga adalah perbaiki kehidupan kita. Dari agama, dari keluarga, dari perilaku, dari kata-kata kita perbaiki. Yang keempat adalah mulai terus-menerus mengawasi sosmed kita. Karena dari sosmed orang bisa melihat siapa kita. Apakah bisa mempengaruhi atau tidak. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita terus-menerus memberikan yang terbaik bagi lingkungan. Ada beberapa cara untuk kita menjadi seorang influencer. Nomor satu, hukum memberi, golden rule. Kalau kita harus pertama kali berbuat kepada orang lain, jika ada orang lain ingin mempengaruhi, membuat kita lebih baik, berbuatlah demikian bagi mereka. Yang ketiga adalah terus-menerus memperbaiki kehidupan. Yang keempat adalah terus mengasah gergaji, terus produktif, terus menunjukkan talenta kita dan produktif berguna bagi orang lain. Dan yang kelima, saudara sekalian, kita mulai memperbaiki perkataan, kehidupan kita mulai memperbaiki sosmed kita, apa yang kita munculkan dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan, seorang siapapun bisa menjadi influencer. Karena influencer itu adalah pekerjaan yang memang harus dalam diri setiap manusia. Satu status yang ada dalam diri setiap manusia. Sehingga kita bisa mempengaruhi lingkungan kita menjadi lebih baik. Itu sebabnya mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, postinglah kata-kata yang bisa mempengaruhi yang baik bagi orang lain. Postinglah, berilah WhatsApp kepada saudara-saudara kita, yaitu WhatsApp, gambar-gambar, video-video yang mereka membuat sejenak terhibur, sejenak terinspirasi, sejenak tersemangati oleh apa yang kita berikan. Dan itulah influencer. Tidak ada satu orang pun influencer yang paling sempurna di dunia ini. Karena influencer yang paling sempurna adalah Sang Pencipta. Karena dia berkuasa dan berdaulat untuk segala sesuatu. Itu sebabnya sebagai manusia kita punya keterbatasan. Kita terus-menerus belajar. Dan disinilah kita menjadi seorang influencer. Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri
Satu kata yang menarik, saya coba tayangkan apa yang dikatakan oleh dari John Adams. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. If your action, bukan kata-kata loh Bapak Ibu sekalian, if your action inspires others to dream more, learn more, do more, become more, you are an influencer. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian dari John Adams. If your action, not kata-kata, not speech, bukan ucapan. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, become more, you are an influencer. Jika tindakan kita bisa menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, berbuat lebih, bahkan menjadi lebih baik dari saat ini, maka kita adalah seorang influencer. Bapak Ibu sekalian, ini satu kata yang menarik. Mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih banyak Pak Arfan yang sudah sharing dan sudah menguatkan kita pada hari ini. Dan juga Ibu Vere bergabung, juga kepada Pak Ibu Ringo dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pak Dr. Rahman, demikian juga Alverin Sipayung, kemudian juga Ferry, semuanya sudah bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, mudah-mudahan memberikan inspirasi yang baik. Dan saudara sekalian, kita ikutin terus live Facebook selama kita berada di rumah setiap hari Rabu pagi pada pukul 8.30, dan kita akan bersama-sama terinspirasi dengan topik-topik yang luar biasa. Tayangan live Facebook ini, Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan khawatir, akan tetap berada di Facebook saya yang bisa dilihat berulang kali. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mari kita coba mempengaruhi lingkungan kita pada pagi ini. Mungkin hal yang kecil saja. Mungkin ucapan, mungkin tindakan kita, hati kita, WhatsApp kita, sehingga orang lain merasa lebih baik pada hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, dan sukses, sehat selalu, tetap semangat. De hele nacht alleen aan jou gedacht. Geen oog meer dicht gedaan sinds ik jou zag. Als dit geen liefde is, zeg mij dan wat het is. Sampai ketemu kembali. Dat